Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan karena masih bisa melanjutkan pembahasan pada mata kuliah ilmu tanah pertanian, dan hari ini saya akan membahas lanjutan dari bahasan tentang sifat tanah atau karakteristik tanah, khususnya berkenaan dengan sifat kimia tanah. Ada 3 sifat utama kimia tanah yang memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu pH tanah, kemudian kapasitas tukar kation atau anion, yang biasa disingkat dengan istilah KTK atau KTA, dan kejenuhan basa. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa peranannya dan bagaimana sifat-sifat kimia tanah tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sifat kimia tanah yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pH tanah. pH tanah merupakan ukuran keasaman atau kebasaan suatu tanah, di mana pH tanah merupakan karakteristik utama yang dapat digunakan untuk membuat analisis informatif, ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik daripada tanah tersebut. Apa itu nilai pH? Saya kira saudara sudah memahami, khususnya bagi mahasiswa lulusan dari jurusan IPA pada saat di SLTA, ya. pH didefinisikan sebagai logaritma negatif dari aktivitas ion hidrogen dalam suatu larutan. Dan kondisi pH ini, kondisi pH tanah ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, dekomposisi bahan organik. Kita ketahui bahwa proses dekomposisi atau pembusukan bahan organik akan menghasilkan asam-asam organik. Ya, ada asam piruvat, asam tartrat, dan lain sebagainya. Dan kemudian asam-asam organik inilah yang dapat meningkatkan konsentrasi ion H+ atau ion hidrogen. Dan kemudian implikasinya atau dampaknya adalah pada penurunan nilai pH tanah. Jadi jika pH tanah turun atau jika pH tanah kecil, maka kecenderungan daripada sifat tanah tersebut adalah menjadi masam. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pH tanah ini adalah bahan induk tanah, atau batuan induk tanah. Nah, ini juga sangat berpengaruh nyata terhadap pH tanah, di mana jenis batuan yang dapat menjadi bahan induk tanah ini akan menghasilkan suatu jenis tanah tertentu. Sebagai contoh, batuan kapur akan menghasilkan tanah yang cenderung memiliki sifat pH yang tinggi atau basa. Nah, kemudian selanjutnya di samping bahan induk dan dekomposisi bahan organik yang berpengaruh erat atau nyata terhadap pH tanah adalah hujan. Ya, hujan bukan hanya berpengaruh pada proses pencucian, tetapi juga membawa senyawa-senyawa asam dan apabila jatuh ke tanah akan berdampak pada kemasaman tanah. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses pemupukan. Ya, di samping memang punya peran positif, pemupukan juga punya efek yang negatif. Ya, karena beberapa jenis pupuk tertentu, ya, terutama pupuk kimia, memiliki tingkat kemasaman tertentu. Sebagai contoh, pupuk urea yang sangat familiar di telinga kita, yang memiliki unsur nitrogen pada molekulnya, apabila diaplikasikan secara intensif, maka akan menyebabkan nilai pH turun karena konsentrasi ion H+ yang tinggi pada tanah, sehingga tanah cenderung memiliki sifat yang masam. Selanjutnya, apa peranan pH tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan tanaman? pH tanah ternyata menentukan mudah tidaknya tanaman mampu menyerap unsur hara. Jadi pH tanah juga dapat menjadi indikasi adanya unsur beracun bagi tanaman, dan lebih daripada itu, pH tanah sangat menentukan kehidupan mikroorganisme dalam tanah yang punya peranan penting terhadap kesuburan tanah. Nah, nanti kita akan bahas secara terperinci bagaimana peranan
daripada pH tanah ini ya pada slide berikutnya. Nah, ini pada slide selanjutnya kita bisa lihat ilustrasi bagaimana range pH tanah berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara tanah yang secara tidak langsung berpengaruh tentunya terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, sebagai contoh, pada gambar ini, ya, pada slide ini, kita melihat bagaimana hubungan pH tanah terhadap unsur hara nitrogen. Kalau kita lihat pada gambar di slide, itu gambar paling atas, ada bar yang bertuliskan huruf kapital N. Nah, itu kita coba gambarkan bagaimana hubungan pH tanah terhadap ketersediaan unsur hara nitrogen. Ya. Bahwa nitrogen cenderung tersedia secara optimal pada kisaran pH menuju netral atau dengan angka pH 7. Kita kalau lihat ke bawah, ada skala angka yang dibawa mulai dari angka 4 sampai angka 10. Pada angka 7, kalau kita lihat garis lurus vertikal ke atas, di mana ini menggambarkan ketersediaan nitrogen optimal pada pH dengan kecenderungan bersifat basa, ya, atau pH 7, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sebaliknya pada pH masam dan basa, ya. Pada nilai pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, ketersediaan nitrogen cenderung semakin menurun atau semakin rendah, ditunjukkan dengan bentuk bar warna biru yang bertuliskan huruf kapital N tersebut. Nah, hal inilah kemudian menunjukkan bahwa pH sangat berpengaruh nyata terhadap ketersediaan unsur hara. Saat ini banyak sekali aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kondisi tanah, khususnya pH tanah. Yaitu yang pertama contohnya adalah pemupukan. Tadi pada slide sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa penggunaan pupuk kimiawi secara terus-menerus bukan hanya mengakibatkan proses pemadatan tanah, ya, jadi secara fisika juga akan berpengaruh negatif, tetapi juga akan merubah sifat kemasaman tanah. Nah, seperti yang sudah diuraikan di slide sebelumnya, penggunaan salah satu jenis pupuk, urea misalnya, sebagai sumber nitrogen tanah akan menyebabkan konsentrasi ion H+ yang semakin tinggi. Dan tentunya akan menyebabkan nilai pH rendah, dalam arti tanah akan cenderung bersifat masam. Aktivitas manusia selanjutnya adalah kegiatan industri yang menyebabkan polusi udara. Dan ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap pH tanah melalui proses hujan yang dikenal dengan terjadinya hujan asam. Hujan asam yang jatuh kepada tanah maka akan mengakibatkan sifat tanah di mana hujan tersebut jatuh akan cenderung juga bersifat asam. Ya. Kemudian aktivitas lainnya berkenaan dengan pengelolaan limbah organik dalam jumlah yang besar juga menyebabkan hal yang sama. Tadi pada slide sebelumnya juga disampaikan bahwa dekomposisi bahan organik ini akan menghasilkan asam-asam organik yang akan menghasilkan konsentrasi ion H+ pada tanah semakin tinggi sehingga tanah atau pH tanah nilainya menjadi rendah dan sifat pH-nya akan masam. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian apabila memiliki sifat tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan? Ya, ada beberapa mekanisme rekayasa yang biasa dilakukan, ya, yaitu melalui pemberian kapur, misalnya dalam bentuk kalsit ataupun dolomit. Ya. Ada dua jenis kapur yang biasanya digunakan sebagai kapur pertanian atau kaptan, yaitu kalsit dengan rumus kimia CaCO3 dan dolomit dengan rumus MgCO3. Ya. Kapur tersebut diaplikasikan pada tanah pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pH pada tanah. Ya. Jadi tanah-tanah yang bersifat masam, nah, itu biasanya diberikan kapur untuk meningkatkan nilai pH. Tujuannya apa? Untuk bisa meningkatkan konsentrasi unsur hara sebagai sumber bahan makanan bagi tanaman. Nah, kemudian sebaliknya pada tanah-tanah yang memiliki nilai pH terlalu tinggi atau terlalu basa, maka dilakukan pemberian belerang atau sulfur pada tanah pertanian tersebut. Jadi kalau tanah rendah mau dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi diberikan kapur, sebaliknya pada tanah-tanah yang memiliki pH nilai terlalu tinggi untuk diturunkan nilai pH-nya maka diberikan sulfur atau
belerang. Nah, sifat kimia tanah selanjutnya yang tidak kalah penting daripada pH tanah adalah kapasitas tukar kation dan kapasitas tukar anion. Ya. Kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah unsur atau ion yang bermuatan negatif. Dalam pengertian bahwa kapasitas tukar kation atau anion ini menunjukkan kemampuan tanah untuk menjerap dan menukar atau melepaskan kembali kation atau anion ke dalam larutan tanah. Ya, jadi sifat tanah ini menunjukkan suatu tanah mampu menyimpan unsur hara dan kemudian melepaskannya kembali ke dalam larutan tanah sehingga dapat digunakan sebagai bahan makanan bagi tanaman. Nah, perlu kita ketahui bahwa unsur hara tanaman diserap bukan dalam bentuk molekul, ya, bukan dalam bentuk molekul, tetapi tanaman menyerap melalui akar-akarnya unsur hara ini dalam bentuk ion-ion. Sebagai contoh, kembali saya gunakan contoh yang sama, yaitu penggunaan pupuk urea yang memiliki rumus molekul CONH22 kali tidak diserap oleh tanaman dalam bentuk tersebut atau dalam bentuk molekul tersebut. Tetapi ketika pupuk urea ini diaplikasikan ke dalam tanah, maka terjadi proses penguraian di mana menghasilkan ion-ion nitrogen dalam bentuk amonium atau NH4+, kemudian apabila teroksidasi atas bantuan mikroorganisme akan membentuk nitrat ataupun nitrit, ya, NO3- atau NO2- dalam bentuk anion. Tadi NH4+ itu adalah bentuk kationnya, dan bentuk-bentuk ion nitrogen inilah yang dapat dijadikan sumber makanan langsung bagi tanaman. Jadi kita perlu ketahui juga bahwa unsur nitrogen merupakan unsur esensial yang berperan penting dalam pembentukan bagian-bagian tubuh tanaman atau bagian vegetatif tanaman. Ini adalah peranan daripada KTK tanah atau KTA tanah, di mana KTK tanah ini menunjukkan kation dapat dipertukarkan dalam kompleks jerapan tanah dan kemudian mampu melepaskannya ke dalam larutan tanah. Di samping itu juga KTK tanah berperan sebagai penyangga atau buffer untuk mengurangi kehilangan unsur hara akibat dari proses pencucian, akibat daripada hujan ataupun runoff, ya. Nah, kemudian juga KTK tanah ini akan menentukan bagaimana cara aplikasi pupuk untuk tanaman, apakah dibenam atau disebarkan pada lahan-lahan pertanian. Nah, ini adalah tabulasi yang menunjukkan klasifikasi atau kriteria tingkat kesuburan tanah berdasarkan nilai kandungan beberapa unsur hara dan nilai KTK-nya. Nah, kriterianya dibagi menjadi 5 kelas, mulai dari kriteria sangat rendah sampai kriteria sangat tinggi. Ya. Nah, kita lihat di sini kriteria sangat rendah pada KTK, nilainya di bawah 60, ya. Kemudian nilai sangat tinggi pada KTK itu lebih daripada 400. Nilai ini merupakan akumulasi daripada beberapa unsur kation tanah, yaitu contohnya ada kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Nah, sifat kimia tanah selanjutnya yang masih memiliki hubungan dengan kapasitas tukar kation atau anion adalah kejenuhan basa, ya, yaitu perbandingan antara jumlah kation basa dengan jumlah semua kation atau baik kation asam dan basa. Nah, jadi kation yang bersifat basa merupakan hara yang diperlukan tanaman. Ya, kandungan kation basa inilah yang kemudian menyebabkan tanah subur atau memiliki nilai kejenuhan basa yang tinggi. Ya. Karena kation basa tidak banyak tercuci, ya, sehingga punya peran penting terhadap ketersediaan unsur hara. Nah, nilai kejenuhan basa ini terkait erat dengan pH tanah. Ya. Tanah masam akan memiliki kecenderungan memiliki nilai kejenuhan basa yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah basah. Karena pada tanah dengan nilai kejenuhan basa rendah,
kompleks jerapan tanahnya banyak mengandung ion Al3+ dan H+ yang memiliki sifat asam. Ya, terutama untuk Al3+ ini sangat berbahaya sekali bagi tanaman karena konsentrasinya yang tinggi itu akan menyebabkan racun atau toksin bagi tanaman yang diusahakan. Nah, ini merupakan kasus pada tanah-tanah di Indonesia pada umumnya. Slide berikutnya ini adalah ilustrasi dari beberapa gejala yang tampak pada tanaman apabila kekurangan beberapa unsur hara tertentu. Saya ambil contoh satu, ya apabila tanaman kekurangan unsur nitrogen, ya maka akan terlihat daun hijau kekuningan warnanya, ya cenderung pendek, kemudian juga ukurannya kecil dan tegak pada daun yang sudah tua, ya itu akan cenderung berwarna hijau muda. Kemudian secara perlahan, secara berangsur itu akan berubah menjadi berwarna kuning untuk selanjutnya menjadi layu atau mati. Ya. Kondisi inilah yang sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia tanah yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada bab sifat kimia tanah ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti dan memahami perkuliahan ini. Sampai jumpa pada bahasan bab berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.